Semakin kita mengiring Yesus, semakin karakter kita lebih baik, semakin pekerjaan kita lebih baik, semakin kesehatan kita lebih baik, semakin hubungan kita lebih baik. Tema pada hari ini, embracing the change, merangkul perubahan. Jangan alergi sama perubahan, jangan sakit hati sama perubahan, jangan menjauh dari perubahan, dan jangan menjadikan perubahan itu sebuah musuh. Jadikanlah perubahan itu teman baik, karena perubahan punya arti menjadi lebih baik dari semula. Kata berubah artinya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ada 5 kategori manusia berubah. Ada 5 cara manusia berubah. Yang pertama, good change or bad change. Perubahannya lebih baik atau perubahannya lebih buruk. Perusahaan di dunia ini memikirkan bagaimana mengubah produk mereka setiap tahun menjadi lebih baik. Bahkan saya teringat sejarah evolusi. Handphone yang ada di tangan kita 30 tahun yang lalu, tahun 1986, ini pertama kali handphone muncul di dunia ini. Rata-rata sebesar 3 batu bata. Selain harganya mahal 28 juta, hanya cuma bisa dipakai buat telepon, tidak bisa dipakai buat SMS ataupun buat foto. Tapi ternyata setiap tahun perusahaan-perusahaan dunia memikirkan bagaimana mengubah produk handphone mereka menjadi lebih baik. Sekarang handphone jauh menjadi lebih tipis, lebih canggih, lebih powerful, lebih ekonomis. Ternyata dunia saja bisa berpikir tahun demi tahun untuk mengubah produk mereka menjadi lebih baik. Harusnya semakin kita mengiring Yesus, semakin karakter kita lebih baik, semakin pekerjaan kita lebih baik, semakin kesehatan kita lebih baik, semakin hubungan kita lebih baik. Kategori yang kedua manusia berubah, yaitu big change or small change. Perubahannya nyata atau perubahannya tidak nyata. Perubahannya besar atau perubahannya kecil. Perubahannya signifikan atau perubahannya signifikan. Perusahaan-perusahaan mobil di Jepang, di Korea, dan di Amerika, bahkan di Eropa, mengubah produk mereka setiap tahun kecil-kecilan saja. Yang mereka rubah produk mobil mereka setiap tahun paling cuma lampunya, bempernya, atau peleknya. Tapi yang luar biasa, produk mobil di Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa, bahkan Malaysia sekalipun, setiap 5 tahun sekali mereka mengubah produk mereka secara besar-besaran atau secara total bentuk mobil mereka. Sehingga akhirnya orang semakin niat atau tertarik untuk mengikuti produk tersebut. Hal yang sama, Tuhan mau perubahan kita di awal tahun ini bukan kecil tapi besar. Sebab orang tidak akan memuliakan Bapa di surga kalau perubahan kita biasa-biasa aja. Tapi orang akan memuliakan Bapa di surga atau orang yang percaya Yesus ketika perubahan kita sungguh dahsyat. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kategori manusia berubah, yaitu permanent change or temporary change. Perubahannya sementara atau perubahannya kekal. Banyak orang punya perubahan sementara, yang tadinya besar, sempat kecil, kembali lagi jadi besar. Tuhan mau perubahan kita bukan sementara, tapi Tuhan mau perubahan kita kekal. Kalau dulu sebelum terima Yesus kita tipe orang gak sabar atau preman, suka marah, harusnya terima Yesus kita jadi orang yang sabar. Semakin mengiring Yesus hari ini semakin sabar, bukan kembali lagi jadi preman. Kalau dulu kita tipe orang yang gak setia, suka selingkuh, harusnya terima Yesus jadi setia, semakin kembali semakin setia, bukan kembali lagi selingkuhan. Saya juga bingung, kadang-kadang ada orang Kristen udah ikut Yesus, udah melayani Tuhan, makin selingkuh. Itu perubahannya temporary. Tuhan mau perubahan kita bukan temporary, tapi Tuhan mau perubahan kita kekal. Yang keempat, kategori manusia berubah, right now change or someday change. Perubahannya sekarang atau perubahannya nanti. Jangan pernah menunggu berubah, sebab besok tidak akan pernah datang. Kalau Anda mau berubah, berubahlah sekarang. Kalau Anda mau berubah, berubahlah hari ini. Kalau Anda mau berubah, berubahlah detik ini. Sebab kalau nunggu besok tidak akan pernah berubah. Ada orang berkata, Pak, saya mau melayani Tuhan kalau saya pensiun. Saya beritahu, nanti begitu pensiun, cucu datang, nanti teman datang, nanti anak datang. Bahkan kita nggak bisa lagi melayani Tuhan. Bahkan mungkin Anda berkata, waktu saya pensiun, saya punya banyak waktu.
Buktinya begitu pensiun, tenaga kita udah gak sekuat yang dulu. Akhirnya kita gampang saksa-sakitan. Jadi kalau mau melayani Tuhan jangan nunggu besok, sekarang. Ada orang berkata, Pak, kalau saya mau memberi, mendingan tunggu saya diberkati dan kaya raya, tunggu saya sukses. Kalau mau beri jangan tunggu sukses. Kalau mau beri tunggu mulai hari ini, jangan nunggu besok. Sebab kita punya tanggung jawab memberi itu 10% minimum. Kalau income kita 5 juta, minimum pemberian kita 500 ribu. Kalau income kita 50 juta, minimum pemberian kita 5 juta. Kalau pendapatan kita 500 juta, minimum pemberian kita berapa? 50 juta. Kalau pendapatan kita 5M, minimum pemberian kita berapa? 500 juta. Kalau yang 5 juta aja kita nggak bisa beri, kalau yang 50 juta aja kita nggak bisa beri, bagaimana bisa beri yang 500 juta? Itu sebabnya kalau Anda mau beri, berilah sekarang, jangan nunggu besok. Sama jangan pernah menunda untuk bangun pagi, datang ke tempat bekerja. Kalau Anda menunda bangun pagi untuk datang ke tempat bekerja, akibatnya Anda terima SP1. SP1 itu memang bukan memecat kita, tapi SP1 ada sebuah peringatan pertama, di mana kalau Anda terima SP1, secara polisi dunia, Anda tidak punya hak untuk naik gaji, yang pertama. Yang kedua, untuk naik posisi. Jadi jangan salahkan perusahaan dan pemimpin Anda. Kenapa Anda nggak naik gaji atau naik posisi? Karena Anda pernah terima SP1. Karena secara polisi dunia, SP1 memang berupa sebuah peringatan bahwa kita tidak akan berhak untuk terima naik gaji ataupun naik posisi. Memang menunda itu kenikmatan sementara, tapi harga yang perlu kita bayar sangat mahal. Berikutnya, kategori manusia berubah, yaitu easy change or hard change. Anda ini berubahnya sulit atau berubahnya mudah. Memang dengan kekuatan kita sulit berubah, tapi begitu kita mengandalkan Tuhan dan mengambil sebuah keputusan kita mau berubah, pasti mudah berubah. Bayangkan Pak, Saulus yang sangat jahat, bengis, kepala penjahat jihad, bisa berubah jadi Paulus yang lemah lembut, jadi Paulus yang penuh kasih. Kalau Paulus yang sangat jahat aja bisa berubah, apalagi kita, apalagi suami kita, apalagi pemimpin kita, apalagi orang sekitar kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, pasti kita mudah berubah. Nah, kita akan belajar bagaimana mengendarai perubahan yang mudah, yang baik, yang nyata, yang permanen, dan hari ini. Dari cerita tentang Yusuf dan Maria yang bulan lalu kita rayakan, mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari ayat tersebut saya mau bagikan ada 3 hal bagaimana kita mengendarai perubahan, mengatasi perubahan, merangkul perubahan yang mudah, yang baik, yang nyata, hari ini dan permanen. Yang pertama, untuk kita mengendarai perubahan, belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. 2000 tahun yang lalu maksud saya, ada seorang pasangan muda bernama Yusuf dan Maria berusia 30 tahun ke bawah. Ketika Yusuf dan Maria baru saja bertunangan, maka hari-hari yang mereka lalui begitu indah, dating mereka begitu manis. Sampai suatu hari ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung anak seorang laki-laki datang dari Tuhan. Sejak hari itu, maka relationship antara Yusuf dan Maria menjadi berbeda. Ketika Yusuf mengetahui ternyata Maria hamil bukan dari dia, kemudian dia sangat kecewa karena dia tidak bisa dapatkan wanita yang terbaik dalam hidupnya. Bukan wanita perawan, karena waktu itu saudaraku, perawan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah pernikahan di Yahudi. Itu sebabnya Yusuf kecewa. Kemudian Yusuf mengambil sebuah keputusan bulat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika dia dalam keadaan kecewa dan mengambil keputusan bulat untuk menceraikan Maria secara baik-baik, kemudian dia capek dan tertidur. Dan waktu dia tertidur,
yang saya kagum dari Tuhan. Tuhan menegur Yusuf dengan keras. Yusuf anak Daud dalam Matius 1 ayat 20. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya datang dari Tuhan. Pesan Tuhan yang sama datang pada kita di awal tahun. Pesan ini sudah 2000 tahun, tapi bukan basi dan tidak pernah expired, masih tetap relevan buat kita sampai pagi hari ini. Mungkin Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Ada mungkin target Anda tidak menjadi kenyataan, atau mungkin doamu tidak terkabulkan. Nubuatan udah disampaikan, engkau akan mencapai perkara-perkara yang besar, engkau akan naik posisi, nah sebagai tidak menjadi kenyataan.